Salam anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Mister dan senang sekali kita bisa belajar bersama di dalam pelajaran online. Nah, kali ini kita akan belajar agama Kristen kelas 2. Mari anak-anak siapkan hati kita mau mempelajari hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan membahas dari bab pertama. Bab pertama kita akan belajar tentang orang tua adalah wakil Allah di bumi. Orang tua adalah wakil Allah di bumi. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama, orang tua itu adalah wakil Tuhan. Yang kedua, tugas orang tua sebagai wakil Tuhan apa? Yang ketiga, tugas anak-anak atau tanggung jawab anak-anak kepada orang tua apa itu? Nah, yang pertama anak-anak, orang tua adalah wakil Tuhan. Nah, di dalam agama Kristen, di dalam Alkitab yang kita miliki, ya, sesungguhnya orang tua itu disebut wakil Tuhan. Wakil itu berarti tangan kanannya Tuhan. Kepercayaan orang, kepercayaannya Tuhan. Itulah orang tua. Jadi dalam keluarga orang tua itu adalah wakil Allah. Kenapa? Karena mereka lah yang diberikan tanggung jawab Tuhan untuk mendidik anak-anak, untuk membesarkan anak-anak. Ya, bukan tetangga, bukan orang lain, tapi orang tua kita. Mereka adalah wakil Tuhan buat kita anak-anak. Jadi, ya, kita nggak boleh main-main atau nggak boleh melawan orang tua. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan. Nah, sebagai wakil Tuhan, ya, orang tua itu diberikan tanggung jawab besar, ya, secara langsung oleh Tuhan. Apa tanggung jawabnya nanti? Nah, nanti kita akan pelajari. Ya, ada tanggung jawab yang orang tua pikul sebagai wakil Allah, dan itu mereka kerjakan untuk kita. Ya, jadi kita harus menghormati orang tua kita sebab mereka punya tanggung jawab besar atas hidup kita. Apa tanggung jawab orang tua di dalam keluarga sebagai wakil Allah? Apa sih tanggung jawab orang tua? Ada beberapa. Ya, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 anak-anak, ya, dikatakan di sana bahwa orang tua punya tanggung jawab atau diberikan tugas perintah oleh Tuhan untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak bagaimana anak-anak itu belajar mengasihi Tuhan, ya. Belajar rajin beribadah kepada Tuhan. Itu tugas orang tua, mengajarkan. Jadi anak-anak, kalau orang tua suruh kita ke sekolah minggu, harus didengar, harus dituruti. Jangan kita melawan. Karena mereka itu punya tugas untuk mendidik kita, untuk mengasihi Tuhan. Nah, berikutnya orang tua bertanggung jawab atas pertumbuhan iman anak-anaknya. Ya. Jadi pertumbuhan iman kita sebagai anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Di orang tua itu betul-betul memperhatikan betul pertumbuhan iman kita. Mereka harus kerja keras supaya iman kita bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Nah, tugas orang tua ini dilakukan setiap saat. Ya. Di dalam kitab Ulangan tadi pasal 6, ya, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, pada orang tua pada itu, ajarkan anakmu, didiklah anakmu. Setiap saat, siang malam, ajar mereka terus menerus, ya, agar anak-anak ini memiliki iman yang kuat. Nah, contoh tindakan sehari-hari yang dilakukan orang tua sebagai wakil Allah, misalnya apa? Dalam keluarga kita, tanggung jawab orang tua, ya, sebagai pendidik, sebagai pengajar anak-anak, ya, itu bisa dilakukan. Misalnya orang tua mengajak anak-anak baca Alkitab. Ya, anak-anak, ya, pernahkah kalian diajak orang tua baca Alkitab? Pernahkah orang tua mengajak kalian ke gereja atau sekolah minggu? Pernahkah orang tua mengajak kalian untuk berdoa? Nah, itu yang dilakukan orang tua, ya. Jadi ketika orang tua mengajak kita melakukan hal seperti itu, kita harus lakukan, kita harus turuti, kita harus taati, ya. Nah, selain orang tua mengajarkan hal-hal yang baik seperti tadi, orang tua juga
harus belajar menjadi contoh atau teladan. Tentu papa dan mama kalian di rumah sudah menjadi orang tua yang terbaik. Mereka memberikan contoh teladan yang baik. Ikutilah teladan orang tuamu. Ikutilah contoh hidup orang tuamu. Jangan kita memberontak kepada orang tua. Hati-hati anak-anak, orang tua adalah wakil Tuhan. Teladanilah hidup orang tuamu yang baik-baik ya. Nah, yang terakhir, apa tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua? Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, anak-anak diajar untuk belajar menghormati dan menghargai orang tua. Ini tanggung jawab anak-anak. Menghormati, menghargai orang tuamu. Menghormati dalam berbicara. Jadi anak-anak kalau ngomong sama orang tua harus sopan. Harus santun. Ya. Gak boleh kita ngomong kasar. Gak boleh kita maki-maki orang tua. Hati-hati. Ya. Kita tidak menghormati orang tua kita. Ya. Nah, kalau anak-anak menghormati orang tua, pasti Tuhan memberikan berkat yang besar. Berkatnya apa? Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, Tuhan akan memberikan apa? Kebahagiaan dan umur panjang. Anak-anak, kalau kalian menghormati orang tuamu di rumah, dengar-dengar orang tuamu, Tuhan akan kasih engkau hidup yang bahagia. Masa depanmu, wah, bahagia. Cita-citamu tercapai. Tuhan akan berikan umur panjang. Artinya apa? Hidup lebih lama lagi. Jadilah anak yang menghormati orang tua. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari? Dengarkan, lakukan nasihat orang tua. Orang tua ngomong, dengarkan. Nasihat, lakukan. Ya. Bersikap dan berkata yang santun, sopan, jangan kasar. Ya. Nah, nanti kalau orang tua kita sudah tua, ya, kita punya tanggung jawab merawat orang tua di masa tua orang tua kita. Jangan nanti ya alasan sibuk bekerja, orang tua kita sudah tua, terus kita titipkan ke panti jompo. Itu berarti kita nggak menghormati, menyayangi orang tua kita. Rawatlah orang tua kita di masa tua mereka nanti ya anak-anak, ya. Itu sikap menghormati orang tua, ya. Nah, ketika anak menghormati orang tua, maka anak sedang menghormati Tuhan. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan. Kalau kita menghormati wakil Tuhan, kita juga menghormati Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, pelajaran kita kali ini mengingatkan kepada kita bahwa orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Hormati mereka, hargai mereka, dengarkan mereka. Kalau kita menghormati orang tua, kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan bahagia, hidup kita panjang di bumi umurnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom.